Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam lahu ila shaum innahu li wa ana ajzim bih. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu. Ketua DKM yang saya muliakan, juga Haji Naman yang saya hormati, Haji Sopri yang saya hormati, serta jamaah sekalian. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan nikmat dan rahmat-Nya lah kita bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kita pandai memanfaatkannya, menggunakannya sebaik mungkin untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa kita hari ini melaksanakan ibadah saum hari yang ke-16. Berarti sudah setengah bulan kita puasa. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah lahir dan batin, dikasih sehat lahir dan batin. Karena memang ya rahimakumullah, kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kita bisa puasa karena ditolong sama Allah. Ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang dia mengaku sebagai muslim, tapi ternyata tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saum. Buktinya banyak orang Islam yang rahimakumullah, dia berani yang namanya makan dengan sengaja, kadang merokok di tempat umum, padahal dia muslim hadirin. Giliran lebaran dia luar biasa dandan, nyambut lebaran semangat banget, girang banget, ikut takbiran juga dia ya, padahal puasa kagak. Ya rahimakumullah, kadang seperti itu hadirin. Padahal barang siapa, kata Nabi, orang yang menyepelekan, meremehkan Ramadan, maka Nabi berlepas diri dengannya. Wailul liman, celaka bagi orang khosmahu Ramadan, yang nyuekin Ramadan, yang dia enggak ngormatin Ramadan, bahkan ngeremehin Ramadan. Ana ubari'u miman khosmahu Ramadan, aku berlepas, kata Nabi, terhadap orang yang tidak menghargai Ramadan. Artinya orang tadi tidak dikasih syafaat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kembali bahwa yang namanya puasa itu kita bisa melakukan rangkaian ibadah ini karena ditolong sama Allah. Termasuk tarawih, jemaah rahimakumullah, kalau nggak ditolong sama Allah, godaannya banyak banget. Apalagi udah menjelangi mendekati lebaran, udah orang udah mulai ramai nih di pasar, Pak. Iya, muter-muter doang, beli kagak deh. Padahal yang namanya lebaran itu, kata Nabi, tidak harus pakai baju baru. Lah boleh kita pakai baju yang tahun kemarin, ada yang tahun ini, ya kan, nggak ada orang yang nyiriin gitu kan. Masa ilok gitu kan, ada orang yang mantengin romanya baju tahun lalu, kagak ada, Pak. Jadi nggak ada yang tahu ini, jamaah rahimakumullah, yang penting pantas. Jadi kata Nabi, lebaran pakai baju yang pantas, begitu Pak.
Jadi jangan pakai kaos oblong, ya pakai kaos belakangnya gambar tengkorak. Hadirin, kasihan itu yang sholat Idul Fitri di belakangnya kaget-kaget mulu, lagi dari tidak sallallahu alaihi wasallam lihat tengkorak. Hadirin ya rahimakumullah, tema pagi ini saya nggak lama ceramah subuh, ya nama juga kuliah subuh kan, kultum ya paling jam 7 lah Pak Haji. Judulnya tentang kematian. Kalau bicara masalah mati, orang suka takut nanti. Orang takut sama mati. Pernah ini pengalaman ini, ada orang takut banget sama mati, Pak. Duluan mati dia, Pak. Orang stres duluan. Jadi mati mah jangan ditakutin, yang penting persiapan kita nih menuju ke sono. Yang tahu adalah diri kita nih, kualitas amal ibadah kita nih kita. Sholatnya udah dijaga apa belum? Zikirnya udah dawam apa belum? Kita punya rezeki, punya uang, udah banyak nabung buat akhirat belum? Sering silaturahim atau sering mutusin silaturahim? Betah di majlis taklim atau enggak betah di majlis taklim? Yang tahu adalah diri kita, amal ibadah kita ini dengan Allah, kualitas dan kuantitas kita. Makanya kalau sebelum Ramadan kita ini lemah ibadahnya, nih kesempatan Ramadan kudu ningkatin amal soleh. Karena Ramadan ini training, latihan. Orang yang lulus Ramadannya lihat nanti pasca Ramadan. Kalau di bulan Syawal dia masih enak sholat jamaahnya, berarti dia benar-benar berhasil Ramadannya. Kalau dia nanti pasca Ramadan di bulan Syawal asik baca Qur'annya, maka ini orang berhasil Ramadannya. Ya rahimakumullah. Kenapa sih Allah hadirkan ibadah? Biar kita ini punya bekal nanti kalau ketemu sama Allah nggak malu. Wong kita mau pulang kampung aja hadirin jamaah rahimakumullah, kudu persiapan matang-matang, Pak. Ini sebentar lagi jamaah rahimakumullah orang yang pada pulang kampung. Allahu Akbar, Pak. Dari semalam nih berangkatnya habis subuh, Pak. Dari habis isya udah mulai nata-nata di bagasi. Koper mana yang perlu dibawa? Ya kan? Koper masukin, Pak, Masya Allah. Jangan lupa ntar kalau maghrib di jalan siapin no rengginang, Pak, rengginang. Ya rengginang, akar kelapa, sagon. Ini saya himbau sama jamaah ini, mohon maaf ya. Kalau nanti lebaran nyambut tamu, mohon maaf jangan sagon yang disuguhin. Udah diajak ngomong dulu, Pak, ruang tamu ngebul. Terus mohon maaf, jujur aja, jujur kita nih. Kalau memang lebaran, ya, ini terutama kuenya, kalengnya. Ya, kadang-kadang biskuit, ya, kaleng biskuit isinya Masya Allah dodol. Iya, depannya ngomong, Pak. Saya semangat banget ya jadi tamu. Silakan Ustaz dimakan, dibuka kongon dodol. Ya nggak apa-apa, demi kerapihan mah nggak apa-apa. Cuman diomongin di mukodimanya. Silakan Ustaz dibuka, tapi jangan kaget ya. Dodol itu. Jadi jangan Allahu Akbar. Itulah persiapan matang kita mau pulang kampung. Jangan nekat, Pak. Pas diisi dulu ya tolnya. Buat bensin penuhin. Biar pede kita bawa mobil. Tuh, siapin itu yang namanya bannya biar stabil tuh, ukurannya berapa nanya. Ya, yang ngisi angin ban. Udah siap pede kita, Pak, bawa mobilnya karena udah persiapannya matang. Lah kita pulang kampung hadirin kagak bawa duit, di belakang persiapan kosong hadirin. Iya, Masya Allah. Dia bingung hadirin mau berangkat gitu kan, gak punya bensin.
Iya, baru berkempes semua aja, iya kan? Tuh, coba duit buat ngompak agak ada. Perjalanan jauh, bingung dia Pak, udah belum berangkat aja, belum berangkat udah grogi. Ini gambaran hidup begitu Pak. Ini kalau orang punya iman, punya amal soleh, maka kapan aja insya Allah siap. Yang penting ya Allah husnul khotimah, meninggalnya lagi sholat. Kan gak sedikit, mohon maaf, orang meninggal Pak sujud, masya Allah, sujud terakhir. Makmum yang lainnya udah mulai ya terakhir duduk tawaruk, dia masih sujud hadirin. Orang salam masya Allah, dia bagus banget, dia lagi muji Allah subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Israel mencabut nyawanya dalam keadaan hamba tadi sedang memuji Allah. Ini alamatus sa'adah, ini tanda orang husnul khatimah. Amin ya rabbal. Lagi sujud meninggal dunia. Qori Pak, qori lagi baca Quran. Allah meninggal dunia. Subhanallah, lagi zikir meninggal dunia. Lagi ada di majelis taklim meninggal dunia. Kadang lagi ceramah hadirin, lagi ceramah, lagi duduk ceramah, makanya saya nggak duduk hadirin. Iya. Tapi namanya kematian itu misteri rahasia Allah Subhanahu wa taala, nggak pandang usia hadirin. Bahkan ada orang yang mohon maaf sakit-sakitan dulu Pak, ditungguin sama cucunya 1 bulan di rumah sakit. Allahu Akbar, kakeknya mah Pak sehat, habis dirawat Pak, besok olahraga. Lah cucunya masya Allah nggak disangka-sangka hadirin, masuk angin, katanya angin duduk hadirin. Iya, meninggal dunia masih muda. Tidak sedikit cerita ini. Allahu Akbar. Makanya kehidupan dunia rahasia Pak. Nah kita lihat, ambil pelajaran dari para selebritis. Nika Ardila itu usia 19 tahun, Nika Ardila 19 tahun, Alda Risma 21 hadirin. Alda Risma 21, Poppy Mercury 22 hadirin, 22. Gogon 35, Olga Saputra 32, Olga Saputra. Ya apa ngapalin? Allahu Akbar. Semua orang hadirin jamaah rahimakumullah meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti. Dha'iqah itu maknanya mengalami. Bahkan sakitnya sakaratul maut jamaah rahimakumullah itu seperti 7 sayatan pedang sakitnya Pak. Makanya ketika Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah dalam kondisi sakaratul maut, beliau minta sama Allah, ya Allah bisa enggak ya aku saja cukup yang merasakan sakaratul maut, jangan sampai umatku merasakan, karena sakit hadirin. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, digambarkan laksana yang namanya rambut di atas tepung, begitu mudahnya diambil hadirin, tidak terasa. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, banyak maksiat, banyak dosa, mengunda-nunda taubat kepada Allah, mengabaikan hukum Allah, tidak takut dengan azab kubur, ketika dia meninggal dunia laksana kambing yang dikuliti dengan hidup-hidup hadirin, sakitnya luar biasa. Lalu bagaimana supaya ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel tidak merasakan sakit? Caranya jaga hati kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kematian itu sesuai dengan kebiasaan orang? Kalau dia kebiasaannya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mampukan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya rahimakumullah. Maka di bulan suci Ramadan ini jadikan renungan buat kita bersama. Alhamdulillah kita masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menikmati Ramadan. Bukankah banyak saudara-saudara kita, banyak yang lebih awal meninggalkan kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang di alam kubur kalau memang boleh minta sama Allah,
bisa ditangguhkan, bisa diizinkan 1 jam aja hidup di alam dunia. Dia mau habiskan hidup 1 jam itu jamaah rahimakumullah, tidak pulang ke rumah yang bagus tadi. Dia tidak pedulikan yang namanya simpanan investasi yang jutaan, ya, miliaran, triliunan hadirin. Dia abaikan, dia hiraukan itu. Dia tidak lagi pulang ke rumahnya melihat rumah yang tingkat kendaraan yang luar biasa hebat. Dia langsung kalau Allah izinkan 1 jam datang ke Baitus Salam, dia mengambil air wudhu, dia berlama-lama sujud di hadapan Allah. Husnul khotimahkan saya ya Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi ya Allah, izin aku, hidupkan aja ya Allah sesaat. Fa'asaddaqo, saya pengen sedekah ya Allah. Ibu bapak, kalau Allah perlihatkan amal ibadah kita di dunia ini berupa materi pak, orang bakal ninggalin rumahnya. Cuman yang namanya pahala itu rahasia hadirin. Kalau seandainya diwujudkan secara dhahir, orang datang ke masjid jamaah rahimakumullah berupa uang dari Allah Subhanahu wa taala 27 juta jamaah rahimakumullah, saya yakin orang bakal ninggalin rumah. Cuman dirahasiain nama Allah 27 derajat hadirin. 27 derajat ini ngalahin 27 juta hadirin. Saya sih sering ngomong ke jamaah yang kaya-kaya, boleh bapak ngasih reward gitu kan, ngasih hadiah ke jamaah siapa yang datang sholat subuh dikasih duit 3 juta. Baitus Salam hadirin saya yakin tiap subuh penuh pak, termasuk saya bakal kesini tiap subuh. Ya rahimakumullah, karena tadi yang namanya pahala abstrak goib. Saya sering tuh ngomong sama jamaah, sama pengurus, coba lihat di Malaysia, di Brunei. Ibu bapak udah pernah di ke Malaysia belum? Sama. Cuma saya lihat tuh di informasi Malaysia, Brunei, Allahu Akbar, muadzin jamaah rahimakumullah, imam, khotib itu jutaan pak. Khotib itu kurang lebih 2,5 juta hadir. 2,5 juta khotib. Nah, saya kalau di sini 2,5 juta pak, jam 9 udah duduk saya di sini. 2,5 juta Allahu Akbar. Bapak, imam Masjidil Haram itu 250 juta. Imam Masjidil Haram hadirin, luar biasa. Hargai para alim ulama, para asatid, orang-orang yang ngajari ilmu agama Allah. Ini tentaranya Allah. Para asatid, para ustadz, para alim ulama, ibu bapak, ini adalah luar biasa ini. Orang yang punya perhatian khusus dari Allah. Kalau ada di lingkungan ada ustadz, ada alim ulama yang eksis mengajarkan ilmu agama, Al-Quranul Karim disebarluaskan buat anak-anak generasi akan datang, maka Allah senantiasa terus memperhatikan tempat itu supaya dapat berkah dari Allah. Amin. Satu-satu pak para alim ulama pada meninggal dunia hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau matinya ulama sulit, ratusan tahun kita nunggu akan ada calon penerus ulama. Kalau RT RW hadirin, mohon maaf, orang belum menghadap Allah aja udah banyak calonnya pak RW. Mohon maaf RW. Iya kan? Udah antri pak, tapi ustadz mohon maaf, apalagi sekarang ya Allah, santri pak ribuan jutaan santri. Tapi survei membuktikan, mohon maaf, bukan saya melemahkan santri zaman sekarang hadirin. Mestinya tampil kalau zaman dulu pulang dari pesantren pak sudah siap di belakang imam. Sekarang pulang dari pesantren, mohon maaf, kita makanya perlu teliti ke anak-anak kita. Terus bagaimana kontrol anak-anak kita, diawasi anak-anak kita. Itu mau pulang pesantren jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, di belakang duduknya hadirin, bawa HP hadirin. Ya saya sih baik sangka aja lagi murojaah. Bener pak, anak-anak santri sekarang masya Allah. Makanya inilah kewajiban kita ngingetin orang tua, nak, ayo kamu jadi contoh buat teman-teman yang lainnya. Kamu harus bisa jadi imam nak pulang pesantren. Kamu harus bisa gantiin Pak Ustadz, Pak Kiai. Bapak bangga sama kamu. Biarin kamu, ya belum S1 nggak apa-apa. Yang penting kamu harus bisa baca Quran.
Makanya saat jamaah rahimakumullah, saya begitu tuh ngingetin kalau ada ya tetangga anaknya nyantri, saya bisikin, kamu harus serius nah, karena suatu saat nih musola bakal ditinggalin para ustadz. Ini siapa yang nerusin kalau bukan kamu? Ya alhamdulillah jamaah rahimakumullah, anak-anak ya remaja yang dari pesantren yang benar-benar tuh diamanati sama orang tuanya, sama tetangga-tetangganya, dia fokuskan apa? Wasiat yang baik buat anak kita. Kali aja gitu kan dia akan serius bagaimana menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bagaimana kita senantiasa pesan dalam Al-Qur'an tadi, wa aku minas solihin, kumpul dengan orang-orang baik, hadirin, dengan orang-orang soleh, karena orang soleh itu akan memberikan syafaat dunia akhirat. Ya, ada suatu keterangan dalam kitab Hikam itu, kita kalau melakukan amal soleh Pak, tidak harus banyak ibadah sholat untuk pribadi saja, kita juga terus menebarkan kebaikan terhadap orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya ilmu, jamaah rahimakumullah, silahkan bersedekah dengan ilmunya. Kalau tidak punya ilmu, saran-saran yang bagus, yang positif, yang meningkatkan bagaimana kemakmuran masjid, ini juga suatu hal yang sangat baik. Paling tidak minimal nih, ini yang mohon maaf jamaah rahimakumullah perlu kita amalkan, yang kadang-kala mohon maaf jarang kita amalkan. Kalau belum tahu dasar, belum tahu pemahaman, dan belum tahu fadilah, setiap kita keluar dari rumah, hadirin, melihat siapapun itu, jadikan itu bagian keluarga kita dalam hati kita. Kalau kita melihat orang yang berbuat maksiat, hadirin, mohon maaf, jangan pernah kita mencela, mencaci maki, karena belum tentu, hadirin, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ini dia bisa jadi dipilih sama Allah lebih soleh dari kita. Maka jangan pernah melihat fisik seseorang yang saat ini belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iringi doa. Kalau ada orang belum tarawih, hadirin, dalam hati Allah, semoga dia dapat hidayah dari Allah. Lihat ada orang berbuat maksiat, ya rahimakumullah, cukup doakan semoga dia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan iringi doa kebaikan, karena bisa jadi dari lisan kita mungkin yang ikhlas, doanya diijabah sama Allah. Kalau ada lihat ibu bapak jamaah rahimakumullah orang jualan, yuk iringi dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan bapak yang lagi mengais rezeki tadi dikasih kemudahan rezekinya, ya Allah, biar laku jualannya, ya Allah. Iringi doa seperti itu, hadirin, maka insya Allah itu bagian daripada sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, semoga Ramadan kita senantiasa lebih ditingkatkan lagi amal solehnya, dan sampai selesai Ramadan kita senantiasa istiqomah membaca Qur'annya, ya zikirnya, doanya, begitupun hal-hal positif yang lainnya, hingga nanti kembali Idul Fitri dalam keadaan memperoleh kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.